Arabica atau Arabicanya? Saya Torabika Pak. Bukan Arabica, Robusta. Oro. Ya. Robusta ya. Atau memang Arabica ada ya, kalau Arabica kan merek kopi. Ya. Kalau jenisnya kan Robusta sama Arabica ya. Ya. Oh ini hitam nih. Mantap Pak. Ini buat saya Pak. Ya. Silakan Pak Hilman, kita ngopi pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita Pak. Enak nih. Kopi Padani. Oh, Kopi Pak. Robusta ya. Ya. Bukan Arabica, Robusta. Robusta Pak. Iya. Ini rokoknya tinggal 3 batang lagi Pak nih. Aduh, tapi memang enak nih kalau ngopi kopi hitam ini dengan rokok ya, rokok kretek gitu ya Pak Dani ya. Enak. Kalau Pak Dani gimana? Ya. Rokok juga nggak? Ya ngerokok juga lah Pak. Oke. Kita buat ngopi pagi. Jadi rokok apa yang Pak Dani suka tuh Pak? Biasanya kretek atau filter tuh Pak kalau lagi minum kopi hitam nih? Kretek Pak. Kretek ya? Oh gitu. Mantap ya Pak ya kalau. Mantap Pak, cocok. Suasana pagi Iya. ini kretek Pak. Nah ini di sini ada rebus pisang rebus ya? Wah, Sama singkong apa? Wah, cocok Pak sama kopi Pak. Oh Bapak suka kopinya yang itu ya, yang robusta itu ya? ya Emang Robusta Pak. robusta di Cianjur ini bagus Pak ditanamnya Pak. Bapak tahu nggak sejarah kopi di Cianjur? Wah, sejarah kopi saya waktu itu belum bisa komen Pak. Oh, kalau Bapak asli dari mana sih? Dari Jakarta Pak. Jakarta, oh gitu ya. Jadi besar di Jakarta Ya, ya? besar Jakarta Pak. Terus kapan ke Cianjur Bapak? Ya, ke Cianjur kemarin Ada Pak. berapa tahun yang lalu? Sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? Nah, ya alhamdulillah kita di sini suasana keakraban silaturahim. Di Cianjur ini ya? Ya. Jadi gini Pak, ini juga saya menurut cerita ya. Cianjur ini dari sejak dulu itu penghasil kopi yang bagus itu. Sejak zaman dalam Cianjur yang ketiga Pak. Ya. Jadi kopi itu kan sebetulnya sejarahnya dibawa oleh penguasa Belanda ke Jakarta supaya bisa ditanam di Indonesia gitu Pak. Nah saat itu pertama ditanam itu di Jakarta tuh di daerah kebun kopi gitu Pak. Ya. Jakarta itu memang ada yang namanya kebun kopi Pak. Ya, ada Pak yang namanya kebun kopi, yang ada pondok kopi. Oh gitu ya. Ya. Jadi pondok kopi itu wilayah Jakarta mana Pak? Jakarta Timur. Jakarta. Oh pantesan Jakarta Timur kan daerahnya bagus ya. Bagus. Di situ tuh kalau dulu tuh memang subur ya. Subur. Daerah subur. Oke, jadi Bapak tinggal di mana? Di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Tapi Bapak tahu kan pondok kopi itu? Jakarta antara sekitar Jakarta, alhamdulillah. Kalau sekarang gimana Pak kondisi pondok kopi itu? Pondok kopi sekarang sudah berubah Pak. Padat penduduknya sudah jadi perumahan real estate. Nggak ada lahan-lahan kosong. Lahan kosong Jakarta beda sama di Cianjur. Oh gitu ya? Iya, sudah tidak ada lagi di Jakarta. Oke Bang. Silakan Pak, dimakan Pak. Iya. Rebusnya Pak. Iya Pak. Itu mantap apa Pak? Pisang ya Pak? Pisang rebus Pak. Wis mantap Pak. Mantap Pak. Pisang apa itu Pak? Pisang nangka Pak. Pisang nangka. Kalau di sini kan banyak pohon-pohonan Pak. Pohon-pohonan. Di sini bisa tumbuh bermacam buah-buahan ya Pak ya? Iya. Rambutan, alpukat ada ya Pak ya? Mangga. Banyak ini, sampai kelapa juga ada sini. Kelapa. Nah, ini juga ada ini apa? Mangga apa nih? Keweni ya. Ini. Mantap. Wangi Pak? Wangi sekali. Wangi tuh. Pak, sejarah kopi di Cianjur itu kan seperti itu tadi ya. Jadi ketika bibit kopi itu diambil dari Belanda langsung ke Jakarta, kemudian ditanam katanya ini menurut cerita, ditanam di daerah pondok kopi. Nah kemudian bagus, ternyata subur dan hasilnya kualitasnya bagus. Nah lama-lama berkembang permintaan kopi di Eropa Pak. Terus pemerintah Belanda itu waktu itu mengembangkan tanaman kopi itu ke sebelah timur, daerah Bogor terus Cianjur gitu. Nah pada tahun itu ketika di Cianjur itu berkuasa dalam Cianjur yang ketiga itu, maka penanaman kopi itu subur Pak.
banyak gitu, dan hasilnya eh, sangat bagus untuk kesejahteraan. Dan saat itu dalam Cikunul itu termasuk bupati yang terkaya se-Priangan, Pak, dari hasil kopi. Memang Cianjur juga bagus untuk coklat, untuk tanaman karet dan lain-lain. Nah, jadi kopi itu memang ada dua jenis garis besarnya ya, Robusta dan Arabica. Cianjur bisa ditanam Robusta, bisa ditanam Arabica. Nah, setelah di Cianjur itu baru berkembang lagi ke daerah timur, Priangan gitu. Bandung, Pangalengan ya, terus daerah Tasik, Sumedang gitu. Sehingga kopi ini menjadi komoditi yang banyak dihasilkan dari wilayah Pulau Jawa khususnya, Indonesia pada umumnya. Demikian selayang pandang tentang sejarah kopi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan lebih khusus di Cianjur ini. Sebetulnya saya merasa terinspirasi kalau mendengar tentang sejarah kopi di Cianjur ini ketika pada zaman dulu itu zaman dalam Cianjur yang ketiga itu penanaman kopi di Cianjur sempat menjadi melimpah gitu, menjadi satu komoditi yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran gitu secara ekonomi. Nah, dalam konteks kekinian saya melihat kira-kira peluang suksesnya penanaman kopi di Cianjur ini bisa terulang kembali atau tidak gitu. Mungkin ini episode pertama dan nanti ada sambungan episode yang berikutnya tentang sejarah. Demikian, terima kasih.